Belajar meneruskan pelajaran kita kemarin di surat Al-Hasr. Al-Hasr ini banyak fadilah pada surat Al-Hasr. Fadilah keutamaan surat Al-Hasr. Kemarin kita sudah belajar dari ayat 18 ya. 18 udah, 19 udah, 20 udah. Yang terakhir kemarin la yastawi ashabul dar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Kemarin kita sudah belajar. Betul ya? Baik. Kita teruskan hari ini yaitu dari ayat 20 ke ayat 21. Ya, ingin menyampaikan ayat 21 ini menarik Bapak Ibu dirahmati Allah sampai ayat 24. Ada fadilah-fadilah yang memang Allah Subhanahu wa taala menaruh keutamaan surat ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ketika ada dialog antara jin dan Rasulullah SAW, antara Rasulullah SAW berdialog dengan jin. Wahai jin, surat apa yang bisa melindungi umatku dari gangguan kau? Dialog, Pak. Rasulullah SAW ada beberapa hadis yang memang berdialog dengan jin. Masya Allah. Guna apa Bapak Ibu dirahmati Allah? Setelah saya tanyakan ke beberapa guru, kenapa Rasulullah SAW berdialog dengan jin? Ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, dialognya Rasulullah SAW dengan jin, ada Rasulullah bertanya, wahai jin, di manakah tempat engkau di tubuh umatku? Jin menjawab, di kuku yang panjang. Iya, ada Pak. Ayo, kukunya panjang. Beneran ini. Di rumah yang kotor. Ayo, rumahnya kotor. Ini bener adanya. Jadi dialog-dialog Rasulullah SAW itu adalah bagaimana umatnya terjaga daripada godaan yang jin. Nah, ternyata termasuk juga wahai jin, surat apa yang dibaca umatku sehingga melindungi diri umatku daripada gangguan engkau? Ternyata apa? Jin menjawab, Pak. Jadi jin itu juga nggak bisa berbohong dengan Rasulullah. Jin itu nggak bisa berbohong dengan Rasulullah. Lalu jin menjawab, ya Rasulullah, ketika umatmu membaca surat Al-Hasr, surat Al-Hasr ayat 21 sampai 24. Ayat-ayat terakhir daripada surat Al-Hasr. Lalu ulama mentafsirkan dari ayat 21 sampai ayat 24. Maka umatmu terbebas dari gangguanku. Termasuk juga Bapak Ibu dirahmati Allah, surat ini adalah dipakai untuk ruqyah. Surat atau Al-Hasr ayat 21 sampai 24 ini dipakai untuk ruqyah. Pernah ruqyah tahu? Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, ruqyah ini juga bagian dari keyakinan. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang ruqyah dan minta ruqyah itu tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Ada hadis mengatakan meruqyah dan diminta ruqyah itu tidak boleh. Maka ada sebagian ulama mengatakan lebih baik meruqyah sendiri. Bagaimana meruqyah sendiri? Ya baca Quran, ya sedekah, ya amal soleh, itu bagian daripada meruqyah. Ada yang orang menafsirkan juga, ya ini banyaklah. Ya makanya perlu ilmu agama, motor diruqyah, rumah diruqyah, ada aja. Ya itu silakan saja. Karena kita butuh ilmu agama, maka cari ilmu agama yang banyak. Oke, itu yang poin pertama Bapak Ibu dirahmati Allah. Surat Al-Hasr ayat 21 sampai 24, akhir ayat 21-24 adalah bagian daripada perlindungan daripada godaan jin dan syaitan. Jadi kalau agak terganggu dengan jin dan syaitan, baca ini. Yang kedua apa Bapak Ibu dirahmati Allah, dari fadilah surat Al-Hasr ini, surat Al-Hasr fadilahnya kata Rasulullah SAW, beliau bersabda 70.000 malaikat mendoakannya.
70.000 itu sekecamatan ada nggak? 70.000. Satu kecamatan ada 70.000. Mana ada ketua RT nggak nih, tahu nggak nih ketua RT? Atau lurah ada nggak tahu? Lurah tahu nggak berapa satu kelurahan dah? Satu kecamatan kebanyakan kali ya. 70.000 malaikat mendoakannya. Apa? Minta ampun untuknya, minta keberkahan untuknya, minta hidayah untuknya, yang jelas berdoa atas kebaikan orang-orang yang membaca surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Maka ini juga sering dibaca oleh para imam. Apa ayatnya nanti kita bacakan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu dirahmati Allah, fadilah daripada surat Al-Hasyr di ayat 21 sampai 24, yaitu ketika dia baca pada hari itu lalu dia mati. Dia baca pada hari itu lalu dia mati pada hari itu, maka Allah Subhanahu wa taala menghitung dan menggolongkannya dia masuk kepada golongan orang-orang yang mati syahid. Masya Allah, luar biasa fadilahnya. Yang pertama terlindungi dari jin, yang kedua 70.000 malaikat mendoakannya, dan yang ketiga andai kata dia mati pada hari itu setelah dia baca surat Al-Hasyr ayat 21-24, dia mati pada hari itu, maka dia Allah golongkan termasuk golongan orang-orang yang mati syahid. Masya Allah, mahal Pak. Ini orang istimewa, kalau sudah digolongkan sama Allah mati syahid, ini orang istimewa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itulah fadilah-fadilah daripada surat Al-Hasyr ayat 21-24.